Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi umur, kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai detik ini kita masih punya kesempatan untuk berbenah diri, untuk memperbaiki lagi diri kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur yang dimana kalau kita dikasih umur, berarti Allah juga masih kasih kita kesempatan untuk bisa mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya agar bisa mengalahkan dosa-dosa kita terdahulu, teman-teman sekalian. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena beliau begitu cintanya beliau kepada kita, sehingga beliau membawa kita dari zaman gelap gulita kepada zaman yang terang benderang, teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Yang dimana pada hari kiamat itu tidak ada lagi yang punya sertifikat untuk mendapatkan syafaat kecuali baginda Rasulullah SAW, teman-teman. Ada satu hadis baginda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, di mana pada hari itu tidak ada lagi syafaat dari yang lain, teman-teman sekalian. Siapa-siapakah mereka? Yang pertama, kata Nabi, golongan yang pertama adalah para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang adil. Pemimpin yang betul-betul jujur, yang betul-betul mengayomi rakyatnya, yang betul-betul bersikap adil seadil-adilnya kepada rakyatnya, tidak memilih siapa kaya, siapa miskin yang dibantu, tidak memilih mana orang lain, mana kerabat dekat yang dibantu, betul-betul bersikap adil sama orang-orang. Pemimpin yang adil. Mungkin di zaman sekarang ini susah kita temukan. Tapi janji Allah dan kata Nabi, golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil, teman-teman sekalian. Kemudian golongan yang kedua adalah anak-anak muda yang menghabiskan waktunya, menghabiskan masa mudanya dengan berbuat amal soleh. Menghabiskan masa mudanya betul-betul ingin mendekatkan diri sama Allah.
Padahal masa muda itu teman-teman, kalau kata Roma Irama, subhanallah. Kata Haji Roma Irama, masa muda itu masa yang berapi-api ya. Mau mencoba segala hal, mau mencoba kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi kata Nabi, siapa yang di masa mudanya menghabiskan waktu untuk benar-benar mengejar ridha Allah, menghabiskan waktunya benar-benar untuk dekatkan dirinya sama Allah, maka itulah golongan yang kedua yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk mengerjakan amal soleh. Itulah golongan yang kedua teman-teman sekalian. Kemudian golongan yang ketiga adalah pemuda yang hatinya terpaut sama masjid. Anak muda yang hatinya terpaut sama masjid-masjid Allah, sama rumah-rumahnya Allah. Hatinya senang sekali kalau di masjid. Hatinya, pikirannya selalu mau ke masjid. Pemuda-pemuda seperti ini, pemuda-pemuda yang mencintai masjid, yang mau berlama-lama di masjid, yang hatinya terpaut sama masjid, itulah kata Nabi golongan ketiga orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti teman-teman. Kemudian teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat adalah mereka yang bertemu karena Allah, yang berpisah karena Allah. Mereka yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Contoh, para jemaah-jemaah tablik, mereka yang tidak kenal satu sama lain, mereka yang datang dari berbagai penjuru, dari berbagai kota, bertemu karena Allah, ingin benar-benar ingin mendakwakan agama Allah. Mereka berkumpul menjadi satu kelompok, kemudian mereka berjalanlah menyebar ke pelosok-pelosok daerah, ke desa-desa, ke hutan-hutan. Lalu mereka berpisah karena Allah. Mereka kembali ke kampung halaman masing-masing karena dakwah mereka selesai. Itulah yang dimaksud dengan bertemu karena Allah, kemudian mereka berpisah karena Allah. Masya Allah. Itu menjadi golongan keempat teman-teman sekalian. Golongan keempat orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang kelima teman-teman, golongan yang kelima ini adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh perempuan yang kaya raya, perempuan yang punya jabatan, perempuan yang terkenal. Perempuan ini cantik, kemudian mengajak pemuda ini untuk berzina. Lalu pemuda ini berkata, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Menolak ajakan perzinahan ini teman-teman, karena takut sama Allah. Inilah golongan yang kelima. Bayangkan, diajak berzina sama perempuan yang cantik, kaya, terkenal. Tapi pemuda ini tidak mau, karena takutnya dia sama Allah. Inilah golongan kelima kata Nabi yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Golongan yang keenam adalah orang-orang yang bersedekah, yang menyedekahkan hartanya secara diam-diam. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Tidak pernah memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia telah bersedekah. Benar-benar disembunyikan sedekahnya dengan niat karena Allah. Tidak pernah menceritakan kepada orang-orang, memamerkan kepada orang-orang bahwa dia telah bersedekah. Inilah golongan yang keenam kata Nabi. Kemudian golongan yang terakhir, golongan yang ketujuh, teman-teman sekalian, adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah pada malam hari, berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi. Orang-orang lagi tidur, dia berzikir dan menangis, meratapi dosa-dosanya dan minta ampun sama Allah. Orang-orang yang berzikir di malam hari, minta ampun sama Allah. Tidak ada yang lihat dia tangisi dosa-dosanya. Inilah golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat teman-teman sekalian. Semoga kita bisa menjadi salah satu dari golongan ini teman-teman. Bayangkan syafaat ini luar biasa. Pada hari kiamat itu matahari begitu dekat dari kepala kita teman-teman sekalian. Begitu dekat. Sehingga ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Begitu dahsyatnya pada hari itu.
Dan yang bisa menolong kita hanya syafaat ini. Syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk salah satu golongan ini teman-teman sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga terkesan dalam hatinya teman-teman sekalian. Kita sama-sama berusaha untuk bisa menjadi salah satu golongan dari 7 golongan ini, agar kita bisa selamat di dunia akhirat nanti pastinya teman-teman sekalian. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi karena saya masih perlu belajar lagi, masih perlu berkorban banyak lagi di agamanya Allah. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.